علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الkiram amma ba'd. Naam, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kaji kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin min al-ulama. Wa wasalna, dan kita sudah sampai pada bab yang keempat di kitab At-Taharah, yaitu al-babu الرابع في السواك وسنن الفطرة. نعم اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الله إلى أستاذنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلفون رحمهم الله موتاهم وحفظ أحياهم: الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. المسألة الأولى: حكمه. السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك. حتى الصائمة حتى الصائم. السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم. نعم. حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه نعم واصل. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. نعم. قال المؤلفون حفظ أحياهم ورحم موتاهم: الباب الرابع. عندك عبد الجبار؟ تفضل. الباب apa i'rabnya? Mubtada. Ar-rabi'u, bab yang keempat, fi siwak, berkaitan dengan siwak dan sunnah fitrah. Apa ya ar-rabi'u? Naat. Mana khabarnya mubtada? Belum ada khabarnya. Jar majrur syibhul jumlah. Ada berapa yang bisa jadi khabar arham? Dua apa? Selain mufrad ada berapa? Apa itu? Syibhul jumlah
Itu jar majrur dan dzarf itu sibuk jumlah. Berarti selain mufrad. Selain mufrad apa? Sama? Sibuk jumlah ada berapa? Berarti semuanya berapa? 5. Mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dzarf. Kalau yang ini fi siwak jar majrur. Khabarnya jar majrur. Tapi al-babur rabi fi siwak wa sunani al-fitrati. Sunani al-fitrati. Ndak. Fareza, sudah lihat di situ? Sudah ada kitabnya belum? Masih cari? Bab keempat, kitab at-taharah bab keempat. Bab keempat. Nah, sudah dapat? Anda ke Abu Mu'adz? Abu Mu'adz, sudah lihat? Tidak ada kitabnya, kira ada? Lupa? Lihat sunani al-fitrati wasunani, kenapa? Atau kemana? Siwak, ahsan. Al-fitrati kenapa dia jar? Bisa jadi nat, lihat dulu baik-baik. Ahsant. Mudhafun ilaih. Wa fihi iddatu masaila. Wa fihi iddatu. Apa iddatu? Siapa? Furqan, tafadhal. Iddatu mubtada muakhar. Mana khabarnya? Fihi masaila. Mudhafun ilaih majrurun bi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al fathah adh-dhahiratu. Limadha yuftah la yuksar? Liannahu mamnu' min as-sarf wa illatu. Siwa muntahal juma' lahu illa wahidah. Taqumu maqama al-illatain. Daniel, berapa mamnu' min as-sarf? Berapa jenis? Secara umum, mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf, enggak diingat. Berapa? 2 apa itu? 1 illah dan 2 illah. Sudah ingat Daniel? Sudah ingat? Belum? 1 illah dan 2 illah. Irsan, 1 illah. Apa saja 1 illah? Wazan? Enggak, yang 1 illah. Yang ini 1 illah yang sedang kita bahas. Siwa muntahal jumu' sama apa? Ta'nits bi yang 1 illah, mamnu' min as-sarf yang 1 illah. 1 illahnya, 1 yang illah yang membuatnya tidak ditanwin. Enggak. Kata marbuta 2 illah. Arham. Tahu? Alif maksura saja. Mamdudah tidak. Berarti ta'nits bil alif. Ta'nits bil alif. Kalau 2 illah, endak siapa alif? 2 illah, apa saja 2 illah? Wasfiyah sama? Wasfiyah atau lafziyah, ma'nawiyah? Terbagi 2, lafziyah dan ma'nawiyah. Lafziyah apa saja?
Lafziyah, illa lafziyah apa saja? Yang lain dengar murojaahnya, Kalau lafziyah apa? Kalau wasfiyah kan apa ma'nawiyah kan wasfiyah dan al-alamiyah. Ya. Kalau lafziyahnya ada berapa? Lafziyah. Kalau ma'nawiyah ada dua, wasfiyah dan alamiyah. 7 atau 6? Nah? 6. Coba zikur. Al-ujma' aywa. Al-adl. Sama apa? Ziyadatu alif wan nun. Ziyadatu alif wan nun. Ya ujma tarkib masjid. Kemudian apa tadi? Alif bi ghairi alif, tanis bi ghairi alif. Sudah berapa itu? 3. Kemudian 3 sisanya itu wazan fi'il, adl dan ziyadatu alif wan nun. Kemudian wasfiyah alamiah berpasangan dengan 6 ini bisa seluruhnya, bisa pilih dia 1 dari 6. Alamiah berpasangan dengan semua illa lafziyah bisa, tinggal pilih. Kalau wasfiyah hanya bisa berapa? 2 atau 3? 3. Yang 3 yang terakhir tadi wazan fi'il apa adl ziyadatu alif wan nun. Nah, itu di pelajaran mamnu min as-sarf. Baik, kita lanjut. Kata beliau as-siwaku. Perhatikan, as-siwaku huwa isti'malu udin aw nahwihi. As-siwaku hendak fahmi. Mubtada mana khabar? Jumlah ismiyah. Nah, kalau isti'malu kenapa rafa'? Sudah benar tadi. Isti'malu. Iya, mudhaf, bukan i'rab, itu mudhaf. I'rab saya tanya. I'rab itu rafa, nasab, jar. Tidak ada mudhaf. Isti'malu. Huwa isti'malu. Tadi sudah benar, pasti ini benar seharusnya. Karena siwaku khobarnya jumlah ismiyah. Berarti huwa mubtada. Iya. Isti'malu khabar. Huwa isti'malu udin. Ya, mudhaf ilaih. Au as-siwaku huwa isti'malu udin au nahwi. Hendak siapa? Fikri. Nahwi. Ma'tuf ala udin. Ahsan. Fil asnani awil litha. Litha tasdid ya, litha. Naam. Lithati biduni tasdid tha. Lizalati ma ya'laku bihima. Ya'laq hendak Abdul Musawwir. Ya'laq. Dar ya. Ada kitabnya itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya'laq. Nah, ahsan fil mudhari. Anda man? Coba siapa? Fuadi.
Ada kitabnya tuh? Wajud. Tafadhal. Ya'laq ainal fa'il. Ya'udu ila ma al-mausulah. Lizalati ma ya'laq bihima min al-at'ima. Bihima dhamir hima. Hafidh. Dhamir hima kembali ke mana? Menghilangkan apa yang melengket, ya'laq, melengket bihima pada keduanya. Siapa keduanya? Aywa al-asnan awil litha. Nah, minal at'ima war rawaihi. Al-at'ima indak arham. Arham ini bagus, hafalan jama taksirnya. Coba at'ima. Ahsant. Rawaih. Aywa, wazan jama taksir apa dia? Sigon mafail, sigon mafail. Wazan siganya mafail, wazannya fawail. Nah, al-mas'alatul ula hukmuhu. Man? Tidak ada. Coba Pak Reza. Al-mas'alatu. Apa dia? Isim fil harf. Isim apa tandanya? Al. Apa i'rabnya? Rafa, kenapa? Ya, apa namanya kalau di awal? Apa istilahnya? Isim marfu di awal kalimat. Apa namanya? Mubtada. Ya, mubtada. Mubtada itu artinya apa? Awal. Mubtada. Al-mas'alatul ula. Al-ula dia na'at ya, al-ula. Isim apa namanya al-ula? Yahya. Al-ula. Panjang al-ula. Ula isim mangkus atau maksur? Mangkus atau maksur? Kalau mangkus ujungnya apa? Maksur, yakin? Maksur ujungnya apa maksur? Alif lazim. Nah, al-ula sim maksur. Kalau di nahwu ya, kalau di sharaf ini al-ula muannas dari awal. Dia isim tafdil. Isim apa? Tafdil. Awal kan yang paling pertama. Al-ula muannasnya sama kubra ula. Nah, siwaku masnunun fi jami'il awqat. Baik. Kita jelaskan. Qala al-muallifun rahima mautahum wa hafidha man ahya minhum. Al-babur rabi'u fi siwaki wa sunanil fitrah. Kata mereka, bab yang keempat adalah pembahasan tentang siwak dan seputar sunnah fitrah. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Terdapat beberapa pembahasan. Sebelum beliau terangkan, beliau definisikan dulu apa itu siwak. Kata beliau, kata para penulis, as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fi al-asnan awil litha. Siwak adalah menggunakan ud, menggunakan kayu atau yang semisal dengan kayu. Nah, fil asnan awil litha, di gigi atau menggunakannya pada gusi, jadi gosok giginya atau gusinya menggunakan kayu. Ini kayu khusus ya, ada kayu khusus yaitu kayu arok atau yang lain, ada beberapa
jenis siwak. Ada yang diambil dahannya, ada yang diambil akarnya. Ya, ada yang diambil dahannya, ada yang diambil akarnya. Ya, tumbuh di padang pasir banyak. Dan sebagaimana akan datang, kalau Nabi itu biasanya pakai yang arok bil hamz, arok. Sebagaimana dalam kisah hadis Ibnu Mas'ud, beliau panjat pohon siwak, kemudian terbangkan angin semacam sarungnya gitu, sehingga terangkat kelihatan betisnya. Kemudian diketahui oleh sahabat yang dibawa karena ternyata betisnya kecil. Iya. Dan kata Nabi, kenapa kalian lima tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Kata mereka, betisnya kecil. Ya, lidik koti sakoi, karena tipis betisnya. Kata Nabi, ya, betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di akhirat nanti. Ini menjadi dalil bahwa yang ditimbang di hari kiamat itu, kata para ulama, bukan hanya amalan, tapi amalan, lembaran catatan amalan, dan amil orangnya. Tiga-tiganya ditimbang. Walaupun patokannya bukan gendut dan kurusnya. Ditimbang di hari kiamat patokannya bukan gendut dan kurusnya, tapi tergantung banyak dan sedikitnya amalannya. Jadi walaupun gendut, gemuk, kalau amalannya sedikit, ringan dia. Makanya ada hadis Ja'a yaumil qiyam bi rajulin dakhmin. Pada hari kiamat, kata Nabi, didatangkan seorang lelaki yang gemuk. Wala yuzanu bi janahi ba'udah, namun tidak, beratnya itu lebih ringan daripada sayap nyamuk. Kenapa? Karena patokannya bukan gemuknya, tapi amalannya. Kalau banyak amalannya, berat juga. Kalau ringan, kan ringan. Begitu pula catatan amalan yang di lembaran itu, ketika ditimbang, sebagaimana dalam hadis bitaqah ma'ruf, ya, ada yang catatan dosanya itu sejauh mata memandang, lembaran catatan dosanya ditimbang di di satu anak timbangan kayak neraca gitu. Kemudian bitaqah semacam kayak KTP gitu lebarnya, tulisannya la ilaha illallah, disimpan di anak timbangan yang lain. La ilaha illallah yang dia ucapkan dengan ikhlas itu lebih berat daripada amalan dosanya itu. Nah, jadi berat dan ringannya itu bukan tergantung orang yang beramal, besarnya, gemuknya, bukan pula lembarannya, tapi nilai dari amalannya, kualitas dari amalannya. Nah, jelas ya, syahidnya di hadis tadi, Ibnu Mas'ud itu memanjatkan untuk Nabi siwak arok, siwak dari pohon arok. Nah, arok ini biasanya dia diambil dahannya, ya, diambil dahannya. Ada juga diambil akarnya. Taib, jelas ya. Jadi apa itu siwak? Siwak itu adalah menggunakan batang kayu yang khusus, ya. Tidak semua batang kayu yang khusus atau yang semisal dengan batang kayu. Fil asnan, ranting, atau lebih tepat ranting kayu yang khusus atau yang semisal dengan ranting kayu, dia gunakan pada gigi atau gusinya. Li izalati ma ya'laqu bihima minal at'imati war rawaih. Gunanya adalah untuk menghilangkan apa yang melengket pada keduanya, yaitu pada gigi dan gusi, berupa sisa-sisa makanan dan bau-bau busuk. Ya, fungsinya siwak menghilangkan sisa-sisa makanan dan bau busuk. Begitu pula warna
kekuningan yang ada di gigi. Nah, al-mas'alatul ula hukmuhu. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan hukum siwak. Apa hukumnya? Ya, hukum siwak khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib, seperti Ibnu Hazm, Daud al-Zahiri, mazhab Zahiriyah, mengatakan siwak itu wajib. Siwak wajib. Tapi ini pendapat yang lemah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak." Seandainya saya tidak ingin memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli shalah, di sebagian riwayat ma'a kulli wudu. Ya, di situ dikatakan seandainya tidak memberatkan maka saya perintahkan. Berarti terjadi atau tidak? Terjadi perintahnya atau tidak? Laula, seandainya tidak memberatkan. Berarti tidak terjadi perintah itu, perintah mewajibkan itu. Ini dalil sangat jelas membantah pendapat Zahiriyah. Karena Nabi katakan seandainya tidak ingin memberatkan umatku, maka saya tidak memberatkan umatku, maka saya apa? Akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudu. Berarti perintah pengwajiban tidak terjadi. Hal itu beliau tinggalkan karena tidak mau memberatkan umatnya. Paham ya? Karena itu jumhur ulama mereka mengatakan hukum siwak itu sunnah. Jumhur ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh para penulis di sini, as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak itu sunnah di seluruh waktu, setiap waktu. Setiap waktu sunnahkan. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Secara umum dari bangun tidur sampai tidur kembali sunnahkan bersiwak. Hukumnya sunnah. Nah, cuman kadang ada hal-hal ditekankan pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi asalnya sunnah biasa, tapi menjadi sunnah muakkadah, menjadi sunnah muakkadah di beberapa keadaan. Sebagaimana akan datang. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik sawa'un kana awwalan nahari aw akhirah. Sampai orang yang berpuasa pun, kata para penulis, sampai orang berpuasa pun seandainya dia bersiwak di saat dia berpuasa, maka tidak mengapa dengan hal itu. Sama saja apakah dia bersiwak di awal hari atau di sore hari, di pagi hari atau di sore hari, tidak ada bedanya. Boleh. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dipilih oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Sebagian ulama di satu riwayat dari Imam Ahmad dan Syafi'iyah mengatakan sunnah kalau di awal hari, di pagi hari. Adapun di sore hari itu makruh kata mereka. Tapi tidak ada dalil yang kuat membedakan antara pagi dan sore hari. Nah, jelas ya, karena dalilnya kan umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? As-siwak matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang keridhaan Allah. Tidak dikatakan di waktu ini atau di waktu ini. Kalau bagi orang berpuasa di pagi hari, di sore hari tidak boleh. Tidak dirinci seperti itu. Menunjukkan mutlak boleh. Hanya saja kalau bagi orang berpuasa, dia hati-hati gunakan siwak yang terlalu basah. Ya, berhati-hati. Jangan sampai cairannya masuk ke dalam mulut. Itu saja. Ya. Tapi kalau dikatakan makruh tidak benar. Kalau dikatakan hati-hati, hendaknya berhati-hati. Sebagaimana orang istinsyak ketika berpuasa kan jangan terlalu masuk. Maka demikian pula bersiwak jangan pakai yang terlalu basah. Jangan pakai terlalu basah. Jelas ya? Dan siwak
beda ya dengan sikat gigi ya. Sikat gigi, nah bagusnya dihindari yang kayak odol-odol itu. Mungkin bagus sikat gigi tanpa odol. Karena rasanya terlalu kuat, bisa masuk ke dalam tenggorokan. Jelas ya, bagusnya dihindari. Kalau sikat gigi tanpa odol tidak ada masalah. Sebagaimana kumur-kumur boleh, ada sikat gigi boleh tanpa odol. Kalau ada odol, khawatirnya masuk. Jelas ya, bagusnya dihindari. Ini membab al-ihtiyat, menjaga saja, jaga-jaga, hati-hati. Nah, jadi kalau pakai odol, ya, sikat gigi memang sebelum azan subuh. Taib, sampai mana tadi? Sawa'un kana awwalan nahar aw akhirah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa. Kenapa dibolehkan walaupun orang yang berpuasa baik itu di pagi hari maupun di sore hari? Karena Nabi SAW memberikan targhib, memberikan hasungan, dorongan atau apa? Targhib, ya. Dia berikan hasungan, dorongan dan apa sinonimnya? Ya, anjuran. Nah, secara mutlak, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kata beliau, walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Beliau tidak mengikatnya dengan waktu tertentu tanpa waktu yang lainnya. Ya, bahkan beliau mutlakan boleh di seluruh waktu. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, as-siwaku mathaharatun lil fam mardatun lirrabb. Kata Nabi SAW, siwak itu membersihkan mulut dan mengundang keridhaan Rabb tabaraka wa taala. Jelas ya, di situ umum, tidak diikat dengan waktu tertentu. Menunjukkan bolehnya di setiap saat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli shalah, di saat ketika seorang akan salat. Nah, di sebagian riwayat ma'a kulli wudu, di setiap kali wudu. Setiap kali wudu. Para ulama khilaf, apakah siwak itu sebelum wudu atau di pertengahan wudu atau setelah wudu? Ya, ada yang mengatakan boleh tiga-tiganya. Kalau sebelum wudu kan ma'ruf. Di pertengahan wudu bagaimana? Itu ketika kumur-kumur. Ya, dia kumur-kumur, di situ dia bersiwak. Ya, setelah wudu ya ma'ruf. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada Nabi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas ketika beliau tidur di rumah bibinya Maimunah yang merupakan istri Nabi, salah seorang istri Nabi. Ibnu Abbas tidur bersama Nabi dan Maimunah. Waktu itu beliau masih kecil, masih remaja lah. Beliau lihat Nabi SAW bangun malam untuk sholat tahajud. Beliau bangun langsung siwak, setelah itu berwudu, kata Ibnu Abbas. Istaiqadha wa tasawwaka wa tawadda. Saya melihatnya dia bangun, kemudian dia tasawwuk, itu dia bersiwak, kemudian wudu. Berarti Nabi SAW bersiwak sebelum berwudu. Nah, thumma qalu al-mas'alatu tsaniyah mata yata'akkad. Masalah yang kedua, kapan siwak itu ditekankan? Kapan menjadi sunnah muakkadah? Kata para penulis, wa yata'akkadu indal wudu. Siwak itu ditekankan indal wudu, ketika berwudu. Dalilnya tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Wa indal intibahi minan naum, dan ditekankan juga ketika
terbangun dari tidur. Dalilnya tadi hadis Ibnu Abbas. Ya kan? Hadis Ibnu Abbas tadi, dia melihat Nabi apa? Ketika bangun tidur beliau langsung bersiwak. Nah, wa inda taghayyuri raihatil fam, dan ketika berubah bau mulut. Wa inda ketika berubah bau mulut, ya dalilnya apa? Dalilnya tadi dalil umum, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak itu membersihkan mulut, termasuk membersihkan bau mulut. Ya kan? Membersihkan kotorannya dan baunya. Jadi ketika apa? Mulut itu bau dan kotor, maka ditekankan untuk membersihkannya. Apalagi habis makan, ya. Maka ditekankan untuk membersihkannya. Wa inda qiraatil Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an juga ditekankan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum baca Al-Qur'an. Ini sebenarnya tidak ada dalil khususnya, cuma para ulama pakai ta'lil, menyebutkan alasannya. Kata mereka alasannya karena seorang muslim itu sebelum beribadah bagusnya dia siapkan dirinya dalam keadaan yang terbaiknya. Tidak ada dalil khususnya, paling dalil mereka adalah qiyas. Apa qiyasnya kemana? Yaitu Allah memerintahkan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ambil perhiasan kalian, maksudnya berhiaslah kalian ketika ingin sholat, ya, ibadah. Ketika melakukan ibadah disuruh berhias, dan termasuk berhias adalah apa? Membersihkan mulut, ya kan? Nah, kalau ini disyariatkan ketika sholat, maka disyariatkan juga ketika ibadah yang lain, termasuk membaca Al-Quran. Wa inda as-salah. Nah, dan ketika salat, ini dalilnya jelas tadi, hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil. Demikian pula ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Wal manzil, dan masuk rumah. Kalau masuk rumah nanti akan disebutkan hadisnya setelah ini. Tapi kalau masuk masjid tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khususnya. Paling ya dalilnya kias juga. Apakah itu dikiaskan ke rumah? Masuk rumah saja disunnahkan untuk berapa? Bersiwak terlebih dahulu. Maka mimbabi aula, lebih pantas lagi ketika masuk masjid, kan begitu. Apalagi kalau masuk masjid itu biasanya untuk ibadah. Untuk ibadah. Dan seperti yang kita katakan tadi, bagusnya seorang muslim ketika menghadiri ibadah, dia berada di atas keadaannya yang paling sempurna, paling indahnya, paling bagusnya. Jelas ya? Nah, kemudian kata para penulis, dalilnya, beliau akan sebutkan dalil untuk semua yang telah beliau sebutkan tadi. Dalilnya satu persatu. Kata beliau, li hadits Al-Miqdam ibn Syuraih. Berdasarkan hadis Miqdam ibn Syuraih an abihi, dari ayahnya, yaitu Syuraih. Qala sa'altu Aisyah. Syuraih bertanya kepada Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Saya berkata, wahai Aisyah, dengan apakah, dengan sesuatu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perbuatannya ketika masuk rumahnya? Maka Aisyah menjawab, qalat bisiwak. Beliau mulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Ya. Ini termasuk husni isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bagusnya beliau bermuamalah dengan keluarganya, memperlakukan keluarganya. Ya, beliau berhias di hadapan keluarganya, istrinya. Ya, jangan tuntut istri saja yang berhias. Laki-laki tidak mau berhias. Tayyib, wa yata'akkadu kadzalika inda tulis sukut. Dan akan ditekankan juga, atau ditekankan juga untuk bersiwak. Sudah adzan tuh. Sudah lama. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil allam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-kiram amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tadi, yaitu pada ucapan para penulis wa yata'akkadu kadzalik inda tulis sukut. Nah, kata mereka, dan ditekankan juga untuk bersiwak ketika seseorang lama diam, wa safratil asnan, dan ketika gigi itu kuning, lil ahadits sabiqah, berdasarkan hadis-hadis yang telah berlalu. Yang mana yang dia maksud? Yaitu hadis as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, termasuk membersihkan apanya? Kuningnya. Juga membersihkan baunya. Kalau lama diam biasanya bau mulutnya. Karena itu ditekankan untuk membersihkan giginya dengan siwak. Lil ahadits sabiqah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nah, ini dalil bahwa ditekankan, perhatikan, dalil ditekankannya siwak setiap bangun dari tidur. Iya. Kata perawi hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidur malam, maka beliau yashusu, mananya yadluku. Yashusu ay yadluku, menggosok giginya dengan siwak. Yashusu fahu bisiwak. Nah, fahu, isim apa itu namanya? Fahu, isim apa namanya di pelajaran nahwu? Asmaul khamsa mansub dengan alif. Fuka mansub faka. Kalau dhamirnya diganti jadi fahu. Nah, jelas ya? Wal muslimu ma'murun indal ibadati wa taqarrubi ila Allah ay yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah. Dan seorang muslim, nah ini ta'lil namanya, bukan dalil tapi ta'lil, alasan. Kenapa ditekankan siwak ketika membaca Al-Qur'an, ketika ingin beribadah? Kata para penulis, karena seorang muslim itu diperintah ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas keadaan yang terbaiknya berupa kebersihan dan keindahan. Nah, jadi dia diperintah untuk berbersih dan memperindah diri ketika ingin beribadah, hendak beribadah. Sebagaimana dalam ayat khudzu zinatakum. Jelas ya? Al-mas'alatu tsalitsah. Bima yakun itu apa asalnya? Bima yakun. Bima alifnya hilang. Alifnya hilang. Kenapa alifnya hilang? Ma bisa hilang alifnya. Kalau ma-nya apa? Ma istifham. Ma yang bisa hilang alifnya itu adalah ma apa? Istifhamiyah. Amma yatasaalun. Amma ada alifnya atau tidak? Tidak ada alifnya. Asalnya ma, an huruf jar, ma istifham. An ma, tentang apakah mereka bertanya-tanya?
Paham? Itu bedanya ma mausulah dan apa ma istifhamiyah. Begitu pula dengan ma nafiyah, ma syartiyah. Kan banyak bentuk ma ya. Ada ma apa? Mausulah, ada ma syartiyah, ma nafiyah, ma apa lagi? Istifhamiyah, ada ma ta'ajjubiyah, ma untuk ta'ajjub. Ya kan? Ma ahsana zaidan. Ma ta'ajjubiyah banyak bentuknya. Ma zaidah. Baik. Di sini ma-nya ma istifhamiyah. Tandanya adalah kalau masuk huruf jar dia hilang alifnya. Kata para penulis, bima yakun, permasalahan ketiga, pembahasan ketiga, dengan apa siwak itu dilakukan? Dengan apa terjadi? Maksud dengan apa yang dipakai ketika bersiwak? Apa yang dipakai ketika bersiwak? Nah, ayo. Bismillah. Qala al-muallifun al-mas'alatu ats-tsalitsah bima yakun yusannu an yakuna at-tasawwuku bi'ud ratabin la yatafattat wa la yajrah al-fam fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'ud arak wa lahu an yatasawwaka bi yadihi al-yumna aw al-yusra fal amru fi hadha wasi'. Naam. واصل. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه كما روى. أصبع semuanya bisa. Karena usbu' itu dia bisa dengan seluruh harokat. Hamzanya harokat apa saja bisa. Banyak harokat apa saja bisa. Harokat ya, bukan sukun ya, harokat. Dan ditambah lagi. Baik, kalau hamzanya 3 harokat, banyak 3 harokat, berarti 3 kali 3 berapa bacaan? 9 bacaan. Tambah satu lagi dikasih waw setelah ba. Usbu bukan pakai sin. Kalau pakai sin nanti pekan, minggu. Pakai sod. Usbu berarti usbu itu bermakna jari jemari. Itu 10 bacaan. 10 bacaan dalam bahasa Arab. Jadi ini paling mudah, isbu. Tergantung yang mana yang mudah bagi antum. Jelas ya? Yarham. Wasil. أجزأه التسوق بأصبعه كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Qalu al-masalatu tsalitsah bima yakun, permasalahan yang ketiga, dengan apakah siwak itu terjadi? Maksudnya apa yang digunakan ketika seorang bersiwak? Yusannu ayakuna tasawwuku bi'udin ratbin la yatafattat. Disunnahkan, dianjurkan untuk bersiwak dengan ud, ranting kayu yang ratbin, yang basah. Ranting kayu yang apa? Yang basah. La yatafattat, bukan ranting kayu yang yatafattat itu hancur. Kalau digosok banyak rontok di dalam mulut. Itu biasanya kalau siwaknya sudah mulai kering. Paham ya? Kalau antum beli siwak yang agak kering, itu kalau digosok dia banyak sekali masuk sisa-sisanya, potongan-potongannya dalam mulut. Tapi kalau basah dia apa? Tidak gampang rontok, enak dipakai dan halus. Mulut tidak akan, gusi tidak akan berdarah. Karena itu para penulis berkata apa? Wala yajrah al-fam, tidak akan melukai mulut. Itu gusi. Jelas ya? Kalau basah. Nah, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi arak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau bersiwak dengan ranting kayu arak, sebagaimana dalam kisah Ibnu Mas'ud tadi. Sebagaimana dalam kisah apa? Ibnu Mas'ud tadi, beliau manjat pohon arak untuk mengambil rantingnya sebagai siwak. Walahu ayyatasawwaka biyadihi al-yumna awil yusra. Dan boleh bagi seseorang untuk bersiwak dengan menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya. Fal amru fi hadza wasi'. Perkara ini adalah hal yang lapang, maksudnya boleh
apa saja, dengan tangan apa saja dia gunakan, tangan kanan ataupun tangan kiri. Karena di sini sebenarnya khilaf, beliau mengisyaratkan pada khilaf para ulama, apakah bersiwak itu dengan tangan kanan atau tangan kiri? Sebagian ulama mengatakan dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Iya, karena dia kan bentuknya ibadah, sunnah kan, sunnah. Maka yang bagusnya digunakan pakai yang kanan-kanan. Iya. Ada yang mengatakan tidak, dengan tangan kiri. Kenapa? Karena ini kan membab at-tahara, membersihkan mulut dari kotoran. Paham? Membersihkan mulut dari kotoran itu sama dengan membersihkan yang lain, membersihkan. Sama kayak cebo, sama memegang hal-hal yang kotor, membersihkan perkara-perkara yang kotor, itu bagusnya dengan tangan kiri. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Iya. Karena ada sebenarnya yang menyebabkan mereka khilaf dibangun di atas dua hal. Yang pertama, karena ketika seorang bersiwak itu ada yang sebabnya karena kotor mulutnya, ya kan? Kuning giginya atau ada sisa makanan. Ada juga yang dia bersiwak walaupun bersih mulutnya, sekedar apa? Mengamalkan sunnah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah. Karena Nabi bersabda apa? As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang keridhaan Allah. Jadi bukan hanya membersihkan mulut, tapi juga mengundang keridhaan Allah. Makanya ada yang bersiwak walaupun bersih mulutnya. Apalagi kalau antum pergi ke Arab sana, ke Yaman, hampir setiap detik mereka bersiwak itu. Tidak pernah lepas dari mulutnya. Nah, walaupun bersih mulutnya. Ya. Begitu pula orang-orang Afrika. Ya, orang Afrika Masya Allah giginya lebih bersih dari kita, putih-putih, tapi rajin sekali siwak. Nah, apalagi yang mereka sudah tinggal di Yaman, sudah jadi warga negara Yaman, itu rajin sekali. Jadi ada yang bersiwak karena untuk membersihkan yang kotor, ada yang bersiwak karena apa? Karena sekedar ingin mendapatkan keridhaan Allah, sunnah. Paham ya? Bukan membersihkan yang kotor. Kalau begitu, dua tinjauannya berarti. Dua tinjauannya. Makanya sebagian ulama ada juga yang merinci. Kalau tujuan siwaknya adalah membersihkan mulutnya yang kotor, pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Tapi kalau tujuan siwaknya adalah apa? Ya, menggosok giginya yang sebenarnya sudah bersih, maka di sini bagus pakai tangan kanan. Nah, ada yang merinci seperti itu. Adapun para penulis di sini, mereka menguatkan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Karena memang tidak ada dalil khusus yang menerangkan bagaimana bersiwaknya Nabi, apakah pakai tangan kanan beliau pakai atau tangan kiri. Tidak ada hadis yang memastikan hal itu. Makanya mereka bilang al-amru fi hadza wasi'. Ya. Walaupun Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata menggunakan tangan kanan itu lebih condong mendekati sunnah. Lebih condong mendekati sunnah menurut beliau. Beliau tidak pastikan juga, tapi beliau menganggap menggunakan tangan kanan itu lebih dekat dengan sunnah. Nah, fa illam yakun indahu udun yastaku bihi halal wudu. Apabila dia tidak memiliki kayu siwak yang dia pakai untuk bersiwak di saat dia berwudu, maka apa yang dia pakai? Kata para penulis, ajazahu tasawwuku bi usbu'i. Maka boleh dia bersiwak dengan jarinya, ya, gosok pakai jarinya. Iya. Ini membab apa? Al-mubah, al-ibaha, bukan sunnah. Menggosok gigi pakai jari itu bukan sunnah. Tapi apakah boleh? Boleh. Kalau tidak ada siwak, boleh dia bersihkan mulutnya pakai jarinya.
Jadi ucapan para penulis di sini ajaza'ahu tasawwuku bi usbu'i bukan artinya dia sunnah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tapi ini mimbab al-ibahah. Boleh. Nah, bukan istihbab. Bukan mimbab istihbab. Jelas ya? Ucapan beliau tadi yastaku bihi hala. Apa i'rabnya hala? Hala wudu'i. Hala wudu'i apa i'rabnya hala? Dzarf. Hala bermana indah. Hala bermana indah. Indah wudu. Indal wudu. Ajazahu tasawwuku bi usbu'ihi kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hal tersebut tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kata para ulama ahli hadis, semua hadis yang menyebutkan sunnahnya bersiwak dengan jemari itu dhaif. Semua hadis yang menyebutkan tentang sunnahnya bersiwak dengan jemari itu apa? Dhaif semua. Termasuk hadis Ali bin Abi Thalib ini. Karena itu kita katakan tidak ada dalilnya yang sahih. Sehingga pembolehannya di situ bukan membabil istihbab tapi membabil ibahah. Boleh saja. Tidak ada afdoliyah, tidak ada istihbabiyah, tidak ada. Nah, ini pendapat yang kuat karena semua hadis yang menunjukkan disunnahkannya bersiwak dengan jari jemari itu dhaif, la tasih. Al-mas'alatur rabi'atu fawaidus siwak. Permasalahan yang keempat, faedah-faedah dari siwak. Apa faedah dari siwak itu? Nah, قال المؤلفون المسألة الرابعة فوائد السواك ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا ومرضاة للرب في الآخرة فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة. نعم. لولا خوف المشقة. منسوب. لولا خوف المشقة. Iya. Rafa bisa jar. Kan laula itu sebagian ulama menganggapnya huruf jar. Tapi tidak bisa mansub. Nah, terus. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. Nah, ثم قالوا المسألة الرابعة. Permasalahan atau pembahasan yang keempat. Faedah-faedah dari siwak. Wa min ahammiha ma warada fil hadits sabiq annahu matharatun lil fammi fid dunya mardatun lirabbi fil akhirah. Kata para penulis, di antara faedah yang terpentingnya dari bersiwak adalah sebagaimana yang warid dari hadis yang telah berlalu penyebutannya, yaitu Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan apa? Mulut fid dunya, di dunia. Mardatun lirrabb, dan mengundang keridhaan Allah, membawa keridhaan Allah di akhirat nanti. Fayambaghi lil muslim ayata'ahad hadhihi sunnah wala yatrukaha, maka wajib sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah ayata'ahad, dia senantiasa melakukan sunnah ini. Nah, setiap waktu ya ta'ahad itu dia
senantiasa dia ulangi di waktu-waktu di waktu-waktu tertentu. Wala yatrukuha, dan dia tidak tinggalkan sunnah tersebut. Lima fiha min fawaida azimatin, karena di dalam siwak atau di dalam bersiwak itu terdapat faedah yang sangat agung. Wa qad yamurru ala ba'di al-muslimin muddatun minal waqt kasyahri aw syahrain, kasyahri wa syahrain wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahla. Kata para penulis, dan kadang ini sangat disayangkan, kata beliau, sangat disayangkan kadang berlalu pada sebagian kaum muslimin muddatun minal waqt, beberapa lama dari waktu, kadang sebulan, kadang 2 bulan, dalam keadaan mereka tidak pernah menggosok gigi dengan siwak, atau tidak menggosok gigi sama sekali. Nah, imma takasulan wa imma jahla, apakah itu karena malas atau karena jahil? Wa haulai qad fatahumul ajrul azim, dan mereka itu, yaitu orang-orang yang demikian keadaannya, sungguh telah luput pada mereka pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Sebab keridhaan Allah itu apa? Itu adalah hal yang teragung. Kalau seorang membuat Allah ridho, maka pasti dia akan masuk surga. Kalau Allah telah ridho padanya, pasti dia masuk surga. Itu adalah apa? Pahala yang sangat agung dan balasan yang sangat besar. Wal fawaidul katsirah, dan akan luput padanya faedah yang sangat banyak. Bisabab tarkihim hadhihi sunnah, dengan sebabkan karena mereka meninggalkan sunnah bersiwak ini. Allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dahulu senantiasa menjaga sunnah ini. Selalu melakukannya. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijab, bahkan hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya dengan perintah pengwajiban terhadap siwak ini. Maksudnya saking pentingnya bersiwak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir memerintahkannya dengan perintah pengwajiban. Laula khauful masyaqqah. Seandainya beliau tidak mengkhawatirkan, memberatkan umatnya alaihi salatu wassalam. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lisiwak, dan sungguh para ulama menyebutkan faedah-faedah yang lain untuk siwak. Minha, diantaranya adalah, ini dari segi kedokteran terbukti dan memang logis juga, annahu yuqawwil asnan, bahwa siwak itu menguatkan gigi otomatis. Kalau gigi senantiasa bersih, pasti kuat, tidak mudah keropos, tidak mudah berlubang. Jelas ya? Wa yashuddul litha, dan menguatkan apa? Gusi, mengeraskan gusi. Dan ini kalau mulutnya bersih, gusinya tidak akan infeksi, ya kan? Kuat gusinya, tidak mudah infeksi karena kotoran. Wa yungki as-saut, dan diantara faedahnya kalau seorang itu bersiwak, maka dia akan apa? Membuat suaranya itu melengking, jernih. Wa yunashitul abda, dan membuat semangat seseorang. Ketika mulutnya bersih, dia akan semangat. Dan bersiwak itu akan membuat semangat. Dan ini terbukti bagi orang-orang yang bersiwak. Makanya siwak itu kayak, kalau orang sudah terbiasa, kayak kecanduan dia. Bagaikan orang yang ngopi atau makan gula-gula, itu orang Yaman sambil baca buku, baca kitab seharian semalaman di mulutnya, batang siwak itu tidak lepas. Taib. Al-mas'alatul khamisah. Aywa. قال المؤلفون المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa natful ibt wa taqlimul adhafir. Nah, al-mas'alatul khamisah sunanul fitrah. Permasalahan yang kelima adalah pembahasan seputar sunnah-sunnah fitrah. Ini sebenarnya pembahasan yang beliau bawakan karena terlanjur menyebutkan siwak. Siwak ada kaitannya dengan toharo, bab toharo kan? Tapi ada di antara sunnah fitrah itu tidak ada kaitannya dengan toharo. Tidak ada kaitannya dengan toharo. Taib. Hanya kadang membabi tajmil. Kalau dari segi toharo dari hadas, toharo dari najis tidak ada. Seperti mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu kan tidak ada dari segi toharo dari hadas dan najis. Paling dari segi keindahan saja. Nah, tapi beliau sebutkan karena sudah menyinggung salah satu sunnah fitrah yaitu siwak, maka sekalian saja disebutkan juga sunnah-sunnah yang lain. Karena ada beberapa di antaranya yang berkaitan dengan toharo seperti madmadah, istinsyaq, termasuk dari sunnah fitrah madmadah, istinsyaq, yang juga memiliki hubungan yang erat dengan dengan toharo. Begitu pula memotong kuku. Motong kuku ada hubungannya dengan toharo. Karena kalau kuku panjang itu kotoran, bahkan bisa jadi najis masuk ke dalam, yang menumpuk dalam kukunya. Iya. Kata para penulis, wa tusamma aidan khisala al-fitrah, dan sunnah fitrah dinamakan juga khisal fitrah. Itu nama lainnya, khisal, sifat-sifat yang merupakan fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atas. Sunnah fitrah dinamakan juga khisal fitrah. Yattasifu bil fitrati allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha. Sunnah fitrah wadhalika demikian itu dikatakan sunnah fitrah karena pelakunya allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha. Sunnah yattasifu bil fitrah wadhalika demikian itu dikatakan kenapa dinamakan dengan khisal karena itu sifatnya allati fatara Allahu dikatakan dengan khisal fitrah karena orang yang melakukannya berarti dia dalam bersifat dikatakan dengan khisal karena tabiatnya allati fatara Allahu dikatakan dengan manusia di atas karena yang bersahabat melakukannya berarti dan dalam bersifat Allah dengan menganjurkannya kepada mereka dia ala ahsani hayat karena surah agar mereka dalam berada di atas keadaan menganjurkan kepada mereka dia keadaan ala ahsani hayat paling sempurna agar mereka dalam berada di atas keadaan menganjurkan kepada Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-istihdad wal khitan wa يقص الشارب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الفطرة dalam hadis Abu Hurairah يقص الشارب رسول الله من الفطرة ada 5 perkara yang termasuk dari fitrah manusia dalam hadis Abu Hurairah apa itu al-istihdad الشارب dan kita termasuk dari fitrah manusia ada hadis terakhir di atas apa itu al-istihdad الشارب silakan dan kita masuk dari biasanya bisa jadi apa itu al-istihdad syar'i silakan dan jadi wal khitan dan di antara sunnah fitrah juga adalah apa itu al-istihdad syar'i dan khitan itu wajib dan di antara sunnah fitrah juga adalah apa itu al-istihdad syar'i wa qasus syar'i di antaranya juga adalah sunnah cukur apa itu dengan dan sebagian riwayat hadis wa khusus syarif di antaranya dengan sunnah cukur apa itu dengan dan sebagian riwayat hadis wa khusus syarif di antaranya dengan sunnah cukur apa itu bisa dipendekkan bisa juga dia dan sebagian riwayat hadis wa khusus syarif di antaranya dengan sunnah dan bisa dipendekkan mencabut juga dia dan
apa? Riwayat hadis mencabut bulu syarif dan dari sunnah dan bisa dipendekkan mencabut afdalnya dia cabut apa? Riwayat hadis mencabut bulu syarif dan bisa dari sunnah dan bisa dipendekkan mencabut afdalnya dia cabut apa? Riwayat hadis mencabut dengan kata anak bisa cabut dari sunnah sebagian orang dan afdalnya dia cabut apa? Dia sudah terbiasa dengan kata anak bisa dari sunnah sebagian orang dan lagi dicabut dari sunnah dia cabut apa? Dia sudah terbiasa dengan kata anak bisa dari sunnah sebagian orang dan lagi dicabut dari sunnah dia cabut apa? Dia sudah terbiasa dengan kata anak bisa tapi kalau sudah biasa tidak perlu dan lagi dicabut di awal-awal dia kalau sudah terbiasa tapi kalau sudah biasa tidak perlu dan lagi dicabut di awal-awal ada pun bulu kemaluan tidak ada sudah terbiasa tapi kalau sudah biasa tidak perlu dan lagi dicabut di awal-awal ada pun beda kulit bulu kemaluan ketika sudah dia berbiasa tapi kalau sudah biasa tidak perlu ada beda pipi beda bulu kemaluan ketika sudah dia berbiasa tapi kalau sudah biasa tidak perlu ada beda pipi beda bulu betis ketika sudah biasa tidak perlu ada TV bagaimana cabul putih yang ada ada TV bagaimana cabul putih yang ada dan di antara sunnah itu adalah kumis taklimi al-qalu dan al-istihdaad itu adalah al-istihdaad wa huwa halqul anan al-istihdaad itu definisikan semua dan al-istihdaad itu adalah halqul anan al-istihdaad wa huwa halqul anan al-istihdaad itu perlu diketahui dari 5 sunnah fitrah itu diriwayatkan oleh Muslim halqul anan nanti akan ada di akhir pembahasan al-istihdaad membawakan hadis yang lain yang menyebutkan 10 sunnah fitrah. 10 sunnah fitrah. Sehingga kalau digabungkan periwayatannya ya, hasilnya 11. Kesimpulannya 11 sunnah fitrah. Kalau digabungkan antara hadis riwayat Bukhari Muslim dan dan riwayat Muslim. Ya, walaupun riwayat Muslim menyebutkan 10 sunnah fitrah itu ada yang mengkritiknya. Al-Imam Al-Wadi Syekh Mukbil beliau masukkan dalam kitabnya Al-Hadits Al-Mu'allah Zahiruha Sihah. Beliau kritik ada perawi yang dhaif. Yang dhaif namanya siapa itu? Mus'ab bin Syaibah, dhaif. Beliau kritik. Karena itu beliau katakan hadis ini dhaif. Walaupun banyak ulama yang lain mensahihkannya bertumbuh pada apa yang dilakukan Imam Muslim ketika memasukkannya dalam sahihnya, menunjukkan bahwa Imam Muslim rahimahullah menganggap hadisnya sahih, atau paling tidak hadisnya itu adalah hadis yang mungkin dhaif secara sanad tapi didukung oleh dalil-dalil lain. Nah, akan datang nanti penyebutan 10 sunnah fitrah. Di sini 5 sunnah fitrah. Ada yang sama, beberapa ada yang sama. Makanya tadi saya bilang kesimpulannya 11 karena ada beberapa yang sama. Nah, qalu al-istihdadu, istihdad itu wa huwa halqul anah, yaitu mencukur bulu anah, jembut ya. Bahasa Indonesianya jembut. Ya, bulu kemaluan. Wa hiya asy'arun nabitu haulal farj, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, laki-laki atau perempuan. Summiya bidzalika liistimalil hadidah fihi wa hiyal musa. Dinamakan istihdad
halqul ana itu dinamakan istihdad karena ketika dicukur mereka menggunakan apa? Hadidah, besi. Karena atau pisau yang terbuat dari besi. Ketika dicukur mereka menggunakan apa? Hadidah. Itu Musa itu bisa cukur. Karena dia kecil. Pisau yang terbuat dari besi. Ketika dicukur sekarang mungkin sih. Mereka menggunakan apa? Hadidah. Itu Musa itu bisa cukur. Karena dia kecil. Pisau yang terbuat dari besi. Ketika dicukur di dalam mereka menggunakan apa? Hadidah. Kemaluan itu Musa itu bisa cukur. Karena dia kecil. Pisau yang terbuat dari besi. Ketika dicukur di dalam mereka menggunakan apa? Hadidah. Biar kemaluannya Musa itu bisa cukur. Karena dia kecil. Pisau yang terbuat dari besi. Ketika dicukur di dalam mereka menggunakan apa? Hadidah. Biar kemaluannya Musa itu bisa cukur. Mungkin izalah dan bigoirin di dalam mereka menggunakan apa? Biar kemaluannya Musa itu bisa cukur. Izalah dan bigoirin di dalam mereka menggunakan apa? Biar kemaluannya Musa itu bisa cukur. Izalah dan bigoirin di dalam mereka menggunakan apa? Asal kaidahnya jadi wajib dan asal kaidahnya jadi wajib dan asal kaidahnya kenapa beda dari segi ta'lil fungsi dan khilaf wajib lagi asal kaidahnya kenapa
beda dari segi ta'lim dan kita kenapa beda dari segi ta'lim dan kita kenapa masuk di sini dari segi ta'lim dan kita kenapa masuk di sini dari segi ta'lim dan kita kalau tidak kenapa masuk di sini dari segi ta'lim kalau tidak adapun perempuan kenapa masuk di sini kita kata para ulama adalah perempuan adapun perempuan kenapa masuk di sini kita kata para ulama adalah perempuan adapun perempuan kenapa masuk di sini kita kata para ulama adalah perempuan adapun perempuan kenapa kita para ulama hikmah adalah hikmah di balik perempuan kenapa bisa diartikan kita para ulama hikmah kita terjadi adalah hikmah di balik perempuan jika bisa diartikan kita para ulama hikmah kita terjadi dari hikmah di balik perempuan jika bisa diartikan kita para ulama hikmah tersembunyi di lipatan kulit, yaitu kulit lebih, sebagaimana yang kita lihat di kelaminnya anak kecil, itu lebihnya itu akan sembunyi di situ apa kotoran dan najisnya. Wa fawaiduhu katsirah, dan faedah-faedahnya yang lain sangat banyak. Amal mar'ah fa innahu yuqallilu min gulmatiha ay syiddati syahwatiha. Adapun faedah dari adalah untuk memperai syiddati syahwatiha. Adapun faedah menurunkan dari adalah menurunkan syiddati syahwatiha. Adapun faedah menurunkan dari adalah menurunkan syiddati syahwatiha. Adapun faedah menurunkan mustahabu ayat menurunkan syiddati syahwatiha. Adapun faedah menurunkan syiddati syahwatiha. Adapun faedah
الأصل الأول ينشأ الصغير على حسب الأصل الأول ينشأ الصغير على حسب الأول ينشأ الثاني الشارع
Kumisnya. Taib. Nah, sampai mana? 4 ya. Taklimul adhafir. Sekarang memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tatruk bihaitsu la tutrak, ya. Bihaitsu la tutraku hatta tatula. Wa taklimu mutarakimata tahtaha. Kata para penulis, taklim al-adhafir, memotong kuku, yaitu memendekkan kuku. Memendekkan kuku, di mana tidak dibiarkan al-adhafir itu, kuku itu sampai dia memanjang melebihi daging jari atau kulit. Melewati daging. Taib. Wa taklim yujammiluha, dan memotong kuku itu melewati akan daging, memperindah kuku. Wa taklim wa yuziluha, dan memotong kuku itu akan melewati kotoran-kotoran yang bertumpuk
ada di dalam wa yuzilullahu al-mutarakkim itu akan melewati kotoran-kotoran yang qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah al-mutarakkim itu akan melewati kotoran-kotoran yang qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah al-mutarakkim itu dalam menyelisih fitrah an-nabawiyyah qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah al-mutarakkim itu dalam menyelisih fitrah an-nabawiyyah qad khalafa hadhihi ada pembahasan mengenai
Yang ada di hadis Aisyah